Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, Anissa Kurniati silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah memimpin doa. Oh iya, sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19 ya, anak-anak. Jadi kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita tetap harus melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Sebelumnya Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Elvara Amelia. Yang kedua, Wahyunida Hoirul Latifah. Hadir, Bu. Anissa Kurniati. Hadir, Bu. Ita Fitria. Hadir, Bu. Oh ya, baik. Ini semuanya hadir ya. Nah, kemarin kan Ibu telah menjelaskan sedikit materi tentang teks biografi ya. Sebelumnya Ibu akan izin untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar ya anak-anak. Apakah share screen dari Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, kemarin kan kita sudah membahas dan Ibu telah menjelaskan sedikit materi tentang teks biografi. Saya akan mengulas terlebih dahulu apakah anak-anak paham terhadap kemarin yang telah Ibu jelaskan. Anissa Kurniati coba jelaskan apa itu teks biografi. Teks biografi adalah teks yang isinya tentang perjalanan hidup seorang tokoh yang bisa kita teladani. Seperti itu, Bu. Nah, jawaban Anissa Kurniati cukup bagus ya, dan cukup bisa kita mengerti. Lalu Ibu akan menjelaskan lagi agar anak-anak lebih paham mengenai apa itu teks biografi. Pengertian dari teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, ataupun kekurangan yang ditulis oleh seseorang, agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Jadi teks biografi ini bisa ditulis seorang tokoh yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan juga teks biografi ini ditulis oleh orang lain, dan jika teks biografi itu ditulis oleh dirinya sendiri, maka disebut juga teks autobiografi. Lalu Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks biografi. Jadi struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama adalah orientasi,
Yang kedua adalah peristiwa dan masalah, dan yang ketiga adalah reorientasi. Orientasi itu adalah rangkaian orientasi yang berisi pengenalan tokoh yang diangkat dan ditulis secara umum. Jadi dalam orientasi ini biasanya ditulis oleh pengenalan, kapan tokoh itu lahir, terus pendidikannya di mana, dan juga ia dilahirkan oleh siapa, dan juga ia tinggal di mana. Jadi dalam orientasi ini ditulis secara umum. Lalu dalam peristiwa dan masalah berisi tentang urutan-urutan peristiwa apa saja yang dialami oleh tokoh, pengalaman yang pernah dialami, dan juga permasalahan apa yang dihadapi oleh tokoh. Lalu di reorientasi ini lebih mengacu pada tanggapan dari penulis terhadap tokoh yang diangkat. Biasanya ini berisi kesimpulan, dan dari tokoh tersebut kita bisa mengambil teladan apa yang bisa kita ambil. Lalu ciri-ciri dari teks biografi itu ada 6. Yang pertama adalah memuat fakta. Ciri-ciri teks biografi salah satunya adalah memuat fakta. Memang bentuk fakta tidak melulu tentang data statistik. Dengan kata lain, dalam menulis teks biografi, kita bukan karena fiksi, tetapi itu adalah fakta hidup seseorang. Lalu yang kedua adalah memiliki konflik masalah. Teks biografi memuat perjalanan nyata yang memuat masalah, konflik, atau kendala. Dari masalah inilah justru menghidupkan kisah perjalanan biografi tersebut menarik untuk diikuti. Lalu berawal dari suatu masalah seorang tokoh, maka pembaca juga bisa belajar dari pengalaman, hikmah, dan solusi. Siapa tahu solusi tersebut bermanfaat bagi pembaca. Lalu yang ketiga ada pesan pembelajaran. Tentunya dalam teks biografi yang ditulis itu ada pesan pembelajaran yang bisa diambil oleh pembaca. Dan yang keempat adalah memiliki struktur dan kerangka waktu yang jelas. Yang kelima, berisi tentang sejarah pengalaman hidup seseorang. Dan yang keenam, memiliki setting tempat. Dari keenam ciri-ciri teks biografi tersebut, kita akan mengidentifikasi peristiwa dan juga hal-hal apa saja yang patut kita teladani dari seorang tokoh. Lalu Ibu akan memberikan contoh teks biografi J.K. Rowling. Coba salah satu membacakan teks biografi ini. Saya, Bu. Baik, Anissa, coba bacakan teks biografi ini ya. Ya, Bu. Biografi Johnny Kathleen Rowling. Johnny Kathleen Rowling atau J.K. Rowling merupakan seorang penulis yang sempat menggemparkan dunia. Keberhasilannya mengantar 3 novel seri remaja Harry Potter membuatnya dikenal di publik. Bagaimana tidak, novel tersebut terus menjadi bestseller saat itu. Dengan menggemanya, hasil karya itu membuat kekayaan Rowling meningkat pesat. Jumlah pendapatan kian bertambah saat seri keempat Harry Potter rilis dan menjadi buku yang paling laris di dunia. Total penjualan novel keempat Harry Potter dan Piala Api menyentuh angka 450 juta kopi. J.K. Rowling lahir pada 31 Juli 1966 di Yate, Inggris. Beliau merupakan seorang kutu buku dan gemar menulis cerita. Saat remaja, beliau bersekolah menengah di Waydean. Sebetulnya, Rowling ingin melanjutkan sekolah di Universitas Oxford. Sayangnya tidak berhasil tembus. Jadi, ia memutuskan untuk melanjutkan kuliah di jurusan Bahasa Prancis di Universitas Exeter. Setelah berhasil lulus, sang penulis memutuskan bekerja sebagai seorang pengajar. Kisah penulisan novel Harry Potter muncul di benak J.K. Rowling saat kereta yang ditumpanginya mengalami keterlambatan.
Rowling berencana untuk melakukan perjalanan dari Manchester menuju London pada 1990. Dari mulai penulisan, ada banyak lembaran yang berhasil ditulis. Ribuan lembar kertas berhasil ditulis dengan penuh jerih payah. Perjuangannya tak usai dengan memutuskan untuk mengetiknya pada mesin ketik lama. Bahkan, penulisan harus berulang kali agar semua naskah terkumpul dan nantinya bisa dikirim ke berbagai penerbit. Setelah naskah selesai ditulis, perjuangan J.K. Rowling belum usai, sebab kebanyakan dari penerbit menolaknya. Terhitung ada 8 perusahaan penerbitan menolaknya. Untungnya, ia tidak pernah menyerah begitu saja. Sifat pantang menyerah demikian membuatnya berhasil diterima di kantor penerbit bernama Bloomsbury. Tercatat, Bloomsbury pula yang menjadi pertama yang menerbitkan novel Harry Potter pada bulan Juni 1997. Penjualan novel sampai menjadi bestseller dengan total pendapatan mencapai $4.000. Keberuntungan kian datang setelah kisah Harry Potter berhasil begitu diidolakan dan laku di pasaran. Sudah, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Lalu dari novel tersebut dari biografi tersebut kita akan mengidentifikasi peristiwa apa yang ada dalam teks biografi. Dalam mengidentifikasi peristiwa dalam teks biografi, kita akan mencari mengenai perjalanan pendidikan J.K. Rowling, perjalanan karir J.K. Rowling, dan juga perjuangannya. Dari teks biografi J.K. Rowling, perjalanan yang kita ambil adalah J.K. Rowling bersekolah menengah di Waydean. Lalu ia kuliah di jurusan Bahasa Prancis di Universitas Exeter. Yang kedua adalah perjalanan karir J.K. Rowling, bekerja sebagai seorang pengajar dan juga penulis novel Harry Potter. Lalu perjuangannya yang pertama adalah menulis ribuan lembar kertas dengan penuh jerih payah. Yang kedua, memutuskan untuk mengetik tulisannya pada mesin ketikan lama. Yang ketiga, harus menulis berulang kali agar semua naskah terkumpul dan nantinya bisa dikirim ke berbagai penerbit. Yang keempat, terhitung ada 8 perusahaan penerbitan yang menolaknya. Yang keenam, tercatat Bloomsbury pula yang menjadi pertama yang menerbitkan novel Harry Potter pada bulan Juni 1997. Yang kelima, tulisannya berhasil diterima di kantor penerbit bernama Bloomsbury. Yang ketujuh, penjualan novel sampai menjadi bestseller dengan total pendapatan mencapai $4.000. Lalu kita juga akan mencari hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Tentunya kita akan mencari hal-hal yang dapat kita ambil dari seorang tokoh yang ada dalam teks biografi. Hal itu kita akan mencari yang pertama adalah karakter teladan tokoh. Yang kedua, mengenai tujuan hidupnya. Lalu yang ketiga, bagaimana ia memperjuangkan tujuan tersebut. Lalu yang keempat adalah bagaimana ia menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir adalah sikap dan pemikiran yang menginspirasi banyak orang. Dari teks biografi J.K. Rowling, kita bisa mencari kelima hal tersebut, yaitu yang pertama, karakter teladan tokoh. J.K. Rowling memiliki karakter pantang menyerah, tekun, kreatif, dan ulet. Lalu bagaimana dengan tujuan hidupnya? Tujuan hidupnya adalah ia ingin tulisannya dikenal oleh banyak orang. Lalu bagaimana ia memperjuangkan tujuannya? Ia memperjuangkannya dengan cara menulis ribuan lembar kertas yang berisi karyanya, lalu berusaha mengetiknya dengan mesin ketikan lama dan mengirimkan karyanya ke berbagai penerbit. Lalu bagaimana J.K. Rowling menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya? Walaupun ada 8 perusahaan penerbitan yang menolaknya, tetapi J.K. Rowling memiliki karakter yaitu pantang menyerah dan mengirimkan karyanya ke penerbit yang lain. Lalu sikap dan pemikiran yang menginspirasi banyak orang adalah pemikiran kreatif J.K. Rowling, yaitu saat menulis novel Harry Potter, muncul di benaknya saat J.K. Rowling
menaiki kereta dan kereta yang ditumpanginya mengalami keterlambatan. Dan sikap pantang menyerah dari J.K. Rowling adalah walaupun banyak dari penerbit yang menolaknya dan terhitung ada 8 perusahaan penerbit yang menolaknya, tetapi ia tidak pernah menyerah begitu saja. Sifat pantang menyerah demikian membuatnya berhasil diterima di kantor penerbit bernama Bloomsbury. Lalu Ibu Guru ada tugas untuk anak-anak, yaitu mengidentifikasi peristiwa yang ada dalam teks biografi Albert Einstein. Lalu juga anak-anak saya beri tugas untuk apa saja yang dapat kita teladani dari teks biografi Albert Einstein berikut. Coba anak-anak baca terlebih dahulu ya, lalu nanti anak-anak cari dan mempraktekannya secara lisan. Ya, Bu. Ya, Ibu beri waktu 15 menit. Mikrofonmu sudah mati, Pak. Apakah sudah membaca dan sudah mencari tentang peristiwa yang ada dalam teks dan juga mencari hal-hal yang dapat diteladani? Apakah anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Oh ya, jadi dari teks tadi kita akan mencari perjalanan pendidikan Albert Einstein, perjalanan karir Albert Einstein, dan juga perjuangannya. Ini mau Ibu tunjuk atau anak-anak mengajukan diri untuk menjawab? Karena semuanya pada diam saja, maka Ibu akan tunjuk ya. Coba Elvara Amelia, apa yang didapat dari membaca tadi mengenai perjalanan pendidikan, perjalanan karir, dan juga perjuangan Albert Einstein? Iya, Bu. Bagaimana? Coba jelaskan setelah Mbak Elvara membaca teks biografi Albert Einstein, coba jelaskan secara lisan dengan baik dan benar. Bagaimana sih perjalanan pendidikan Albert Einstein, lalu bagaimana perjalanan karir Albert Einstein, dan juga bagaimana perjuangan Albert Einstein sehingga bisa menjadi seorang fisikawan. Apakah Mbak Elvara sudah paham? Sudah, Bu. Perjalanan pendidikan Albert Einstein yaitu bersekolah di sekolah Katolik. Kemudian perjalanan karirnya Albert Einstein adalah seorang fisikawan modern dan perjuangannya yaitu ingin menjadi seorang fisikawan yang mana ketika masih kecil beliau dianggap autis oleh kebanyakan orang karena cara berbicaranya yang lambat dan sering menyendiri. Seperti itu, Bu. Sudah bagus ya Mbak Elvara, dan ini jawabannya juga sudah benar. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu dari teks biografi Albert Einstein, kita juga akan mencari hal apa yang dapat kita teladani dari Albert Einstein. Apa sih karakter teladan Albert Einstein, lalu apa tujuan hidupnya, dan juga bagaimana cara Albert Einstein untuk memperjuangkan tujuan tersebut, dan juga bagaimana cara Albert Einstein menghadapi dan juga menyelesaikan permasalahannya, dan juga apakah sikap dan pemikiran Albert Einstein yang positif dan juga menginspirasi banyak orang. Karena tadi ini ada yang mau jawab nggak? Ibu tawarkan. Kalau nggak nanti Ibu tunjuk loh. Oke, karena nggak ada yang jawab, Ibu tunjuk aja. Coba Mbak Wahyunida menjelaskan tentang karakter teladan dan juga tujuan hidup, dan juga
bagaimana Albert Einstein memperjuangkan tujuannya tersebut? Ya, Bu. Jadi karakter dari Albert Einstein adalah seorang yang tangguh, pantang menyerah, rajin, dan selalu bersemangat. Sedangkan tujuan hidup dari Albert Einstein ingin menjadi seorang fisikawan yang dikenal banyak orang. Bagaimana ia memperjuangkan tujuannya ialah dengan mendalami dan mempelajari ilmu fisika seperti kompas dan lain-lain dengan baik. Mungkin itu, Bu. Apakah ada teman yang lain yang mau menambahkan? Nggak ada ya, jadi ini semua teman-temannya Mbak Nida setuju dengan pendapatnya Mbak Nida. Oke, betul sekali Mbak Nida, jawabannya sudah bagus. Lalu kita akan mencari bagaimana cara Albert Einstein menghadapi dan juga menyelesaikan permasalahannya dan juga bagaimana sikap dan pemikiran yang menginspirasi banyak orang. Ini juga Ibu akan tunjuk karena pembelajaran kita akan segera usai dan waktunya akan habis ya. Ibu akan menunjuk, coba Mbak Anissa Kurniati. Ya, Bu. Coba jelaskan bagaimana Albert Einstein menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan juga bagaimana sikap dan pemikiran Albert Einstein yang menginspirasi banyak orang. Coba Mbak Anissa jelaskan. Ya, Bu. Ya, jadi cara menghadapi permasalahannya itu dengan terus optimis dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai ilmu-ilmu fisika dan selalu bangkit jika mendapatkan kegagalan. Seperti itu. Kemudian sikap menginspirasinya itu dari prinsip dan sifat pantang menyerah terhadap kegagalan walaupun saat kecil ia dianggap sebagai anak autis, tetapi ia tidak memperdulikannya. Bahkan ia berhasil menunjukkan bahwa ia berhasil menjadi seorang fisikawan dan dijuluki sebagai bapak fisika modern hingga saat ini. Itu saja, Bu. Nah, bagus sekali Mbak Anissa jawabannya dan sudah sesuai dengan apa yang ada dalam teks biografi Albert Einstein. Jadi, pertemuan selanjutnya anak-anak akan mempraktekkan secara lisan dan menjelaskan dan juga menjelaskan hal apa yang dapat diteladani dari tokoh yang ada dalam teks biografi dan juga menjelaskan dan juga mengidentifikasi peristiwa yang ada dalam teks biografi anak-anak. Jadi ini hanya untuk pelatihan saja. Jadi untuk pertemuan minggu depan anak-anak akan membacanya secara lengkap. Jadi satu anak itu akan membacakan bagaimana perjalanan pendidikan tokohnya, perjalanan karir tokohnya, dan juga perjuangan. Dan juga anak-anak juga akan menjelaskan karakter teladan, tujuan hidupnya, dan juga bagaimana memperjuangkan tujuan tersebut. Lalu menjelaskan bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh, dan juga sikap dan pemikiran apa yang bisa menginspirasi banyak orang. Jadi anak-anak harus tetap belajar dan semangat agar kedepannya anak-anak bisa lebih paham mengenai materi yang akan Ibu ajarkan. Sebelumnya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Pertemuan pada pagi hari ini Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.